yang disebut Majapahit yang jaya itu bukan Majapahit yang 1293 oleh Raden Wijaya itu berdiri. Iya. Benar, saya itu meneliti di Trowulan itu ada bangunan kuno. Cuma karena kita ini dibayar, nggak boleh mengungkapkan yang itu. Nggak boleh ngungkapin yang ditemukan itu. Iya. Nah, lalu saya pelajari konversi tahun. Ternyata itu tahun 675 ya sampai dengan 522 sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Iya, itulah Majapahit yang didahului dengan rajanya itu Prabu Bratana. Prabu Bratana. Sebelum Masehi, 500. Sebelum Masehi. Jadi 675 hingga 522 sebelum Masehi. Ya. Nah, jadi di situ itu dimulai dibangun oleh Prabu Bratana. Dia putra dari Pajajaran, tapi terus karena melihat kesuburan itu ada di Jawa Timur, maka dia dirikan Majapahit di Jawa Timur. Berarti kalau itu sebelum Masehi saja, iya. Saat itu kan itu karena itu kerajaan, tentu punya budaya kan Pak Mujib? Loh iya, makanya nanti hubungannya kena apa? Agama-agama yang tersebar itu Buddha, terus Zoroaster, lalu Tao, lalu Konghucu, kok di antara zamannya Majapahit pertama itu. Jadi kita sebut pertama karena kita sekarang ada Majapahit kedua, gitu kan. Nah itu pertama itu Prabu Bratana. Terus baru berikutnya putra Prabu Bratana, lalu berikutnya lagi putrinya. Jadi kita memang sudah pernah raja perempuan itu sudah boleh. Sudah pernah, sudah boleh. Iya. Nah, terus baru nanti yang kedua itu baru disebut Prabu Brawijaya I. Makanya nama Brawijaya itu tidak ditemukan di situs resmi Majapahit yang belakangan. Tidak ditemukan? Tidak ditemukan. Jadi itu nama Brawijaya itu ada di dongeng-dongeng. Malah di dongeng-dongeng? Di dongeng-dongeng. Nah, justru ternyata setelah baca serat-serat atau kitab kuno itu, oh di situ. Jadi dari Prabu Bratana, terus Prabu Brawijaya I, terus putri, terus Prabu Brawijaya II, dan runtuh nanti 522 sebelum Masehi, tidak disebut runtuh, tapi tidak lagi diketahui perkembangannya. Itu 522 sebelum Masehi pada itu. Prabu Brawijaya V. Jadi kalau sekarang gatuk-gatuk kan, yang 1478 itu gatuk-gatuk. Nggak ada cocok-cocokologi itu. Brawijayanya juga. Brawijaya V. Kan Iya, gitu, iya. kan. Padahal situs resmi, catatan resmi Majapahit itu tidak mengenal Majapahit yang sekarang, tidak mengenal namanya Brawijaya. Oh, Prabu Bratana. Jadi dari Raden Wijaya, terus Jaya Negara, lalu Tribuana Tunggadewi, kemudian Raja Satu Hayam-Wuruk, ya, terus Prabu Wikramawardhana, Suhita dan seterusnya. Tapi tidak pernah ada Brawijaya. Nah, kalau saya jadi bayangin gini Pak Mujib, 500 tahunan sebelum Masehi, ada kerajaan, tentu kan ada sistem pemerintahannya. Oh, iya. Iya kan, kemudian budayanya juga tinggi. Nah, saya bayangin itu sebelum Masehi. Sedangkan kalau kita lihat di bangsa Arab, nabi-nabi yang kemudian turun setelah Masehi, itu kan peradabannya masih di bawah. Jadi kita itu setara dengan kerajaan runtuhnya Israel. Jadi wajar sana runtuh, terus ini bangkit. Ya, jadi pada tahun 621 sebelum Masehi itu kerajaan Yahuda itu runtuh. Oh, iya iya. Nah di kita 675 sebelum Masehi bangkit. Jadi itu biasa kayak sekarang ya. Amerika mendelep Cina. Oh iya iya. Kayak begitulah. Negara dikuasanya iya, jadi. Makanya tidak ada di dunia ini yang di sana saja ada, terus-terusan. Di sini ada. Oh iya iya iya. Ya. Jadi kita harus mulai berpikir broad spectrum, melihat itu. Iya, iya. Jadi dunia itu memang dikelabi barat, jadi timur itu gelap. Ya terbelakang. Iya.
gitu. Kalau kemudian kita punya bangunan yang besar, Barat bilang, oh itu dibantu alien. Ya, jadi, padahal kita harusnya kan itu kan iya, kita bisa iya, bangun itu tadi. sendiri. Nah, ini sekarang saya masukkan tulisan ini dalam serat Centini 2B. Mumpung gitu loh. Iya, iya, jadi anu gitu. Oh, oke. Nah, Pak Kojim, mungkin nggak kalau Majapahit yang 600 tahunan sebelum Masehi itu besar, artinya kan punya guru-guru juga kan Pak Kojim? Iya. Guru-guru di pendidikan, di sastra, dan segala macam. Sudah pasti. Mungkin nggak itu kemudian mempengaruhi agama-agama sekarang yang berkembang? Betul. Jadi dari saya melihat terusan antara spektrum di tahun itu ke seluruh dunia. Oh berarti ya Buddha dan sebagainya itu dari kita. Makanya saya itu pernah diskusi dengan teman Buddha, diskusi. Ya sayangnya kalau saya ini sudah istilahnya tidak terbuli. Jadi dibully macam-macam itu udah nggak anu. Sayangnya sudah teruji. Iya, teman saya yang Buddha ini terus emosi. Ya saya katakan, saya coba bertanya. Siddhartha Gautama itu dari India kan? Ya dijawab benar dari India, ya kan? Oke. Terus riwayatnya itu umur 27 tahun, ya kan? Itu meninggalkan istana dan disebut oleh cerita-cerita Anda, ya kan? Bahwa beliau bertapa di tengah hutan. Siapa guru-gurunya? Nah, dia menjawab, ya guru-gurunya tentunya orang Hindu karena kan belum ada Buddha. Iya. Kalau guru-gurunya Hindu, ini namanya diskusi kan, semua kita tilik secara ilmiah. Kalau guru-gurunya itu Hindu, tentunya agama Buddha tidak 180 derajat berlawanan dengan ajaran Hindu. Iya. Jadi bagi saya gitu, beliau itu sebenarnya merantau ke Jawa. Karena apa? Sudah ada kitab-kitab di Jawa yang menjelaskan tentang keemasannya di abad-abad itu, gitu loh. Iya. Dan di Jawa itu tadi ada ajaran yang disebut aliran Buddha, artinya aliran yang tidak menggunakan ikon untuk Tuhan. Bukan Buddha Siddhartha itu ya? Nah, kan nanti Siddhartha Gautama bergelar Buddha, jadi bukan Buddhanya kan yang muncul dulu kan, Siddhartha Gautamanya. Setelah dari Jawa yang ngikuti aliran Buddha yang tidak berpaham pada ikon, makanya Buddha yang asli kan nggak ada dewa-dewa, nggak ada ikon. Iya, nggak ada dewa-dewa. Kan Mahayana nanti ada ikonnya itu. Iya. Silahkan Anda merenung kan. Iya. Cuma emosi lah, sudahlah kita nggak diskusi kalau emosi itu. Itu menarik. Iya, kita ini nggak harus dewasa, ya kan? Ya sesuatu yang ilmiah, ya dipikirkan ilmiah. Kalau ilmiah itu gini, kalau kita tidak tahu, mohon maaf saya tidak tahu. Selesai. Iya. Selesai dan tidak ada ganjalan, gitu loh.